Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti wajib kita ucapkan. Sampai hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mana Rasulullah SAW bersabda, Sayyidus Syuhur, kepala dari seluruh bulan. Di antara 12 bulan, kepalanya, ketuanya adalah bulan Ramadan. Maka alhamdulillah di hari ke-8 ini kita masih diberikan naungan taufik, hidayah serta inayahnya kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah melancarkan ibadah puasa kita. Dan semoga Allah berikan kelancaran pula hingga akhir bulan Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa menikmati nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Di tema pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang mubtilatis shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Kemarin di masjid ini juga oleh para ustadz dan para ustadz yang lain, dan sudah disampaikan pula oleh kami pengertian puasa, keutamaan puasa, kemudian sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang makruh dalam puasa. Kali ini dan insya Allah esok hari akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kepada kita semua, kepada umatnya. Di dalam hadisnya yang sahih, beliau bersabda, betapa banyak manusia umatku yang mereka mendapati bulan Ramadan, tapi yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus. As-Sahihain, rawahu Bukhari wa Muslim. Berapa banyak manusia yang mendapati Ramadan, tapi dia tidak dapat pahala puasa, dia hanya dapat lapar dan haus saja. Maka ini bertanda bahwasannya puasa itu bukan hanya menahan makan dan menahan minum saja, ya. Yang mana disebutkan di kitab fiqih di mazhab Imam Syafi'i ini yang kita akan bahas kali ini, hiya qismani. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Macam yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaum la shauma nafsahu, fala yajibu alaihi al-qadha wa tusamma muhbitat. Bagian yang pertama, macam yang pertama ini ialah ada orang yang batal, ya, batal secara pahala, tapi tidak membatalkan secara zatnya. Maka hal ini tidak diwajibkan mengqadha puasanya. Maka disebut oleh para ulama, ini disebut dengan muhbitat. Jadi orangnya nggak makan nggak minum, tapi dia tidak dapat pahala puasa sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW tadi, ya. Dia, ya berarti apa artinya? Puasanya sia-sia, eman. Ya, nanti kita akan bahas kenapa kok ada macam yang pertama ini. Hal apa yang dimaksud di macam ya, atau jenis yang pertama ini. Kemudian jenis yang kedua, qismun yubtilu shaum wa kadzalika tsawab in kana bi ghairi uzrin
fayajibu fihi al-qada'u wa tusamma mufattirat. Jenis atau macam yang kedua adalah orang batal puasanya dan pahalanya juga hilang, ya. Apabila dia melakukannya tanpa udzur dan dia juga wajib qadha. Jenis yang pertama tadi pahala puasanya hilang tapi dia tetap dapat dia tidak wajib qadha puasa. Tapi yang kedua dia batal puasa dan dia juga wajib qadha puasa. Ya. Maka sekarang kita bahas jenis macam yang pertama, ya. Al-qismul awal al-muhbitatu wa hiya ma tubtilu thawabis shaum. Qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Rawahu al-Bukhari wa kadzalika fi rawahu Ahmad. Kam min shaimin, ya, berapa banyak orang-orang yang dia itu berpuasa menurut zatnya tapi dia tidak merasa atau tidak dapat pahala puasanya kecuali hanya makan dan minum saja. Dia tidak dapat pahala puasa kecuali hanya menahan makan dan minum atau hanya lapar dan daus atau dahaga saja. Apa itu? Orang puasa tapi tetap ghibah. Orang puasa tapi dia tetap melakukan namimah. Orang puasa tapi dia berbohong. Orang puasa tapi dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang puasa tapi dia sumpah palsu. Maka bagaimana hukumnya? Hukum puasanya itu sah tapi dia tidak dapat pahala puasa. Fana'udzubillahi min dzalik. Apa itu ghibah? Ghibah wahiyya dzikru aqaqa al-muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Anak-anak mungkin harus juga tahu, ya. Ghibah itu menyebutkan atau ngerasani orang lain, ngerasani saudaranya sendiri, meskipun rasanya dia kepada orang lain itu, kepada saudaranya itu betul, itu ghibah. Misal, kejadian ada anak-anak di sini, tadi pas sholat asar ada yang jatuh, ya. Kemudian temannya yang di luar, temannya yang tidak melihat, diceritani. Awakmu gak ndelok ya, kau gak kelihatan. Tadi fulan bin fulan jatuh, ngakak guyu, nyebut cerita hal yang memang hal itu memang benar terjadi, tapi ceritanya di belakang orang itu, maka itu disebut ghibah atau dalam bahasa sekarang namanya gosip, ya. Barang siapa yang dia puasa tapi ghibahnya lancar jaya, gosipnya lancar jaya, jaya makmur lagi, maka puasanya itu dihitung sah tapi tidak dapat pahala puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Sayang, ya, sangat sia-sia. Apakah wajib mengqadha orang yang seperti ini? Tidak wajib mengqadha, tapi sah puasanya tapi tidak dapat pahala puasa, tapi dia juga tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Pertama ghibah, yang kedua an-namimah, mengadu domba, ngedu. Biar apa? Biar bertengkar antara saudara satu dengan saudara lainnya. Dan yang ngedu ini adalah orang yang puasa. Bagaimana hukum puasanya dia? Puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Fana'udzubillah, ya. Atau ngedunya nggak langsung, tuduhannya nggak langsung. Sekarang bisa lewat WA, sekarang bisa lewat telepon, ya. Jadi ada kejadian begini, telepon ke fulan, akhirnya yang fulan marah, telepon saudaranya, akhirnya terjadilah pertikaian, pertengkaran, dan yang menyebabkan hasil dari namimah atau adu domba dari fulan tersebut. Yang ketiga, al-kadzib wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Orang puasa tapi tetap bohong.
ya anak-anak ya di sini barangkali disuruh sama orang tuanya untuk sholat di masjid, tapi ternyata sholatnya di rumah. Ketika ditanya apakah sudah sholat di masjid, sudah, jawabannya bohong, ya kan, bohong. Puasanya bagaimana? Puasanya sah tapi pahalanya hilang. Kita puasa tujuannya untuk apa sih? Kita puasa tujuan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang puasa itu yang memberi pahala langsung adalah Allah. Jadi percuma sudah kita setor puasa kepada Allah hari ini, tapi puasa kita ternodai oleh hal-hal yang tadi, seperti tadi, yaitu apa? Ghibah, namimah, bohong. Yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lama yahillu bi syahwatin, ya. Melihat kepada penglihatan melihat kepada penglihatan yang bersyahwat, ya, yang diharamkan oleh Allah. Orang itu puasa tapi tidak sengaja, ataupun ya tidak sengaja lah ceritanya, jangan ngomong nggak sengaja, jangan ngomong disengaja ini, ya, nggak sengaja melihat aurat orang lain di jalan, ya, bukan rezeki terus dilihat, tidak kedip, ya, melihat aurat kan, dia puasa tapi pahalanya bagaimana? Pahalanya hilang, tidak dapat pahala puasa. Jadi apabila terlihat aurat orang laki atau orang perempuan, ya, secara tidak sengaja, ya, di ilmu fikih wabil khusus di mazhab Syafi'i, kalau terlihat sesuatu yang diharamkan di depan mata kita, ya, selama mata kita belum berkedip, selama mata kita masih belum berkedip, kelihatan sesuatu hal yang diharamkan, selama mata kita belum berkedip, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau sudah kedip, ngelihat lagi, embul lagi, ngelihat lagi, maka dosanya sangat besar, ya. Lalu yang terakhir, al-yaminul kadhibah, ay al-haliful kadhib. Puasa tapi dia sumpah palsu. Nah, hati-hati yang biasa mulutnya lancar ngomong wallahi billahi tallahi, ya, itu hati-hati. Ya, ketika berdagang, ya, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang misalnya ada perniagaan, berdagang di pasar dan lain sebagainya, barangnya memang barang sudah lama, tapi dia sumpahnya barang baru, wallahi billahi baru tadi, padahal sudah dari kemarin. Hati-hati, ya, hal ini membuat puasa seseorang itu tidak dapat pahala puasa. Lalu kemudian, ma'asyiral hadirin wal mustami'in, para hadirin jamaah Masjid Al-Khair dan yang mendengarkan dimanapun Anda berada, itu adalah jenis macam hal yang pertama, ya, seseorang yang apabila melakukan hal-hal itu pahala puasanya hilang, tapi puasanya sah, dia tidak wajib qadha puasa, ya. Lalu sekarang jenis yang kedua, apabila dilakukan oleh seseorang, maka puasanya itu batal, pahalanya hilang, dan dia wajib qadha. Apa itu yang pertama? Ar-riddah, na'udzubillah summa na'udzubillah, murtad. Ada orang tiba-tiba murtad di siang Ramadan, keluar dari agama Islam. Maka bagaimana? Habis dia astagfirullah, astagfirullah, kemudian dia asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud, mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya batal, dia wajib mengqadha puasa. Ketika nanti di luar bulan Ramadan, dia wajib untuk mengqadha puasanya itu. Apakah ketika dia batal, ya, batal kan puasanya, terus dia boleh langsung makan minum seperti orang biasa? Tetap diwajibkan imsak, menahan dari makan dan minum. Tidak boleh dia untuk apa? Untuk makan minum. Meskipun juga seorang wanita yang haid, tiba-tiba dia lagi puasa. Seorang wanita lagi puasa dari subuh, dia adzan subuh dia puasa, tiba-tiba jam 1 siang dia datang bulan. Bagaimana hukumnya? Ya sudah, batal. Apakah terus dia batal, terus boleh makan di warung di depan orang-orang yang berpuasa? Tidak boleh. Dia boleh makan, tapi makannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi.
meskipun oleh ahlil baitnya, oleh keluarganya, oleh suaminya, anak laki-lakinya, meskipun dia tidak puasa, tapi dia tidak boleh terang-terangan makan dan minum di hadapan orang yang puasa, ya. Nah, bagaimana hukumnya orang yang riddah ini? Nah, riddah ini, murtad ini, naudzubillah, bapak-bapak, anak-anakku semua yang ada di masjid ini dan yang mendengarkan, dosanya orang yang murtad, ya, bayangkan orang habis balik, setelah dia balik, akal balik, setelah dia mimpi janabah, ya, itu semua pahala dia dapatkan buat dia. Selama anak-anak yang masih berumur belum balik, antara umur 5 tahun, 6 tahun sudah mulai masuk ke masjid, sholat, latihan sendiri, ya kan, niat diajari untuk sodako, memasukkan uang ke kotak amal, sampai umurnya 10 tahun atau sampai umurnya sebelum balik, pahala yang dilakukan oleh anak-anak kita ini untuk siapa? Untuk orang tuanya. Tapi kalau sudah anak ini sudah balik, maka pahalanya untuk anak Anda sendiri. Nah, seseorang sudah berumur misalnya 40 tahun, setelah dia balik, misalnya dia baliknya umur 10, ya, atau umur 12, ke umur 40 tahun, berarti sekitar berapa tahun? 20, 30, 40, sekitar 30 tahunan dia baliknya, ya. Nah, sesaat saja dia murtad, maka seluruh pahala yang dia miliki selama dia balik hilang seketika. Hilang, nol. Loh, bagaimana Ustadz? Dia murtad tapi langsung, gak lama, 1 menit dia masuk Islam. Meskipun 3 detik, 1 detik, murtad masuk Islam, pahala, seluruh pahalanya yang selama dia balik sampai dia murtad itu hilang tak berbekas. Bagaimana terus? Apakah dia bisa mengganti pahala-pahalanya itu? Wallahu a'lam. Berapa puluh tahun amal yang sudah dia tumpuk, pahala yang sudah dia buat berpuluh-puluh tahun, ya, tapi dia hilangkan dengan kalimat naudzubillah, bisa mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Hati-hati, ya. Sekarang kayak saya pernah mendapati langsung di daerah Jawa Tengah, ya, wabil khusus ada daripada orang-orang yang saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya, itu waktu itu saya terjun langsung dan tahu langsung, ya. Di situ mereka didatangi, ya, oleh orang-orang yang memberikan sumbangan, ya, dari gereja fulan, gereja ini, itu dan lain sebagainya, tapi bukan dengan cuma-cuma memberinya, dengan syarat wajib keluar Islam. Habis gitu terserah, setelah penerimaan sumbangan mau balik lagi ke Islam tidak apa-apa. Itu loh yang ada di desa-desa, bapak-bapak, ya. Seperti itu kejadiannya. Wes gak apa-apa, sing penting itu kok mlebu Islaman nih. Jangan digampangkan hal ini, ya. Di daerah-daerah pelosok-pelosok itu yang sering kita hadapi, yang sering kita tahu, ya, mereka mengganti keimanan dirinya, iman dia kepada Allah, dengan sekotak Indomie, sekarung beras, dan beberapa liter minyak. Hilang tapi pahalanya. Gak apa-apa, yang penting kok masuk Islam lagi. Nah, bagaimana ini hukumnya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini hukumnya menghapuskan seluruh amal perbuatan, seluruh pahalanya dia. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, sesuatu hal, ya, jenis-jenis yang batal puasanya dan batal pahalanya dan wajib untuk mengqadha. Yang kedua adalah haid, nifas, wal wiladah fi nahari fi lahdatin minan nahar. Jenis yang kedua yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan wanita yang melahirkan. Ada ibu hamil, puasa dari subuh sampai mau menjelang adzan maghrib, tiba-tiba ke rumah sakit, mau rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit manapun, Al Irsyad dan lain sebagainya, mau adzan maghrib kurang 5 menit dia lahiran. Batal nggak puasanya? Batal. Selama anak itu keluar
sebelum adzan maghrib dan dia masih dalam keadaan puasa, maka batal otomatis puasanya. Ya. Seperti perempuan yang haid juga seperti itu. Aslinya dia puasa, tiba-tiba dia keluar darah haidnya jam 5 misalnya, seperti saat ini jam 5 sore, maka bagaimana hukum puasanya? Dia ini sudah kadung setengah hari, hukum puasanya batal dan wajib mengqadha. Lalu kemudian al-junun walau lahdah, seseorang itu gila meskipun sebentar, tiba-tiba error, ya, tiba-tiba hang otak manusia, ya. Apakah HP saja yang error? Enggak, terkadang otak manusia juga bisa error. Ya, terkadang otak ini crash, ya, antara sel saraf satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba nggak sadarkan diri. Akibat orang yang nggak sadarkan diri itu bisa pingsan, bisa gila. Bagaimana hukumnya apabila seseorang itu bisa pingsan, gila? Hukum kemudian dia kembali lagi, tidak lama, cuma setengah jam saja, ya. Atau ada orang yang punya penyakit seperti ayan, ya, tidak sadarkan diri, epilepsi misalnya juga seperti itu, tidak sadarkan diri. Lalu bagaimana hukumnya? Dia sadar lagi, maka hukum puasanya itu batal dan dia wajib mengqadha puasanya. Tapi apakah boleh makan dan minum? Tidak boleh, tetap wajib dia seperti orang puasa, ya, menahan makan dan minumnya sampai adzan maghrib. Loh, berarti eman-eman, Ustaz, nggak ada pahala? Ya sudah, itu sudah aturan di dalam ilmu fikih. Saya pengen pemuda-pemuda di belakang maju dong, agak maju sini dong. Saya pengen lebih softnya biar pahalanya lebih besar, karena lebih afdol seperti ini, ya. Agak maju. Barakallahu fiik. Lalu kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang membatalkan di puasa yang selanjutnya adalah al-jima'. Idza jama'a 'amidan 'aliman bitahrim, bersetubuh hubungan suami istri di siang Ramadan hukumnya haram dan hukumnya membatalkan puasa, ya. Bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib mengqadha sudah cukup? Bukan. Dia bukan hanya wajib mengqadha puasanya di luar Ramadan, tapi dia wajib membayar puasa qadha 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda sama sekali setelah Ramadan. Jadi seseorang melakukan hal tersebut di siang Ramadan, lalu apa kata Rasul? Orang tersebut dapat hukuman puasa 2 bulan berturut-turut. Misal sekarang bulan Maret, besok bulan April, Lebaran April, dia mulai puasa bulan Juni, kemudian sampai bulan Juli, 2 bulan berturut-turut. Tiba seminggu sebelum dia 2 bulan, dia sakit, bolong 1 hari. Maka bagaimana hukum puasanya yang 2 bulan itu? Nggak sah, wajib ngulangi lagi, kafarat lagi 2 bulan. Harus ngulangi lagi, meskipun kaji seminggu. Jadi ini hukuman barang siapa yang di siang bulan Ramadan, fanaudzubillahi min dzalik, ini perbuatan yang dilarang dan keji, ya, nggak boleh sementara. Kalau di siang Ramadan haram, dosa. Bersetubuh antara suami istri dilarang, fanaudzubillahi min dzalik. Lalu kemudian bagaimana hukumnya apabila pemuda-pemuda yang di sini belum menikah tiba-tiba mimpi basah di siang Ramadan, puasa terus kemudian dia mimpi, bagaimana hukumnya? Puasanya sah, tetap puasanya sah, tetap dia wajib melanjutkan puasanya, dan ingat wajib mandi besar, ya, wajib mandi besar. Wajib mandi besar itu bagaimana? Apakah harus pakai sabun dan pakai sampo dan lain sebagainya? Kali lagi sudah disebutkan di pelajaran yang lalu, mandi di siang Ramadan kalau memakai sabun, memakai sampo, hukum puasanya makruh, ya. Maka kalau misalnya dia pengen menghindari hal-hal yang makruh, dia tetap mandi tapi tanpa apa-apa. Seperti besok insya Allah hari Jumat, mau mandi sunnah Jumat, ya. Apakah harus pakai mandi sunnah Jumat, memakai sampo, memakai sabun
pakai sabun, kemudian memakai minyak wangi, upayakan dihindari. Meskipun minyak wangi itu sunnah di hari Jumat, tapi kalau di siang Ramadan, hukum puasa seseorang bisa makruh puasanya. Eman-eman, Ramadan 1 tahun sekali, tapi puasa kita makruh, ya. Jadi hukum mandinya bagaimana, Ustadz? Boleh tetap saja mandi sunnah Jumat, tapi tanpa apa-apa. Terus mandi diganti kapan? Disebutkan di bab atau di tema sebelumnya tentang sunnah-sunnah di malam Ramadan, ya, sunnah-sunnah di bulan Ramadan, diantaranya adalah mandi di malam hari. Mandinya kapan? Yang sudah hadir 2 hari yang lalu, ini sudah kita bahas. Mandinya kapan? Dari adzan maghrib, waktunya dulu dari adzan maghrib sampai sebelum subuh. Terserah mau mandi kapan. Mandi yang bersih, upayakan kalau bisa setelah buka puasa, sebelum adzan isya, mandi yang bersih, yang fresh, kemudian menuju masjid untuk sholat isya dan sholat tarawih. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW serta sahabat dan para tabi'in dan para ulama. Niatnya mandi malam hari di bulan Ramadan ialah mandi untuk menguatkan ibadah, ya. Orang mandi niat, ya, dengan niat sama mandi tanpa niat berbeda. Orang yang mandinya pakai niat, dia dapat pahala. Misal nanti kita mandi habis sholat maghrib, habis buka, sebelum sholat isya, ya, kita mandi. Saya niat mandi biar ibadah taraweh, biar lebih khusyuk lagi, lebih bagus lagi. Niat dalam hati. Boleh apa tidak? Boleh. Dapat pahala atau tidak? Pahala. Sama yang mandinya cuma biasa, langsung mandi, nggak pakai niat, nggak pakai apa, biar untuk menyegarkan badan saja, dapat pahala. Ya, pahalanya nggak ada, ya. Berbeda dengan orang yang memang niat dengan mandi dengan niat. Lalu kemudian hal yang membatalkan selanjutnya, hal yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha, sesuatu yang masuk di anggota tubuh yang berlubang. Seperti apa? Hidung, telinga, apalagi dubur, tempat buang air besar, kemudian apalagi pori-pori. Tubuh kita ada pori-pori, ada kulit, ya kan? Nah, ini kalau di zoom lagi kelihatan ini, ya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya orang sedang puasa tapi dia memakai atau disuntik oleh dokter? Bagaimana hukumnya? Disuntik pas puasa tapi disuntik oleh dokter karena memang keadaan darurat, dia masuk rumah sakit, dia wajib diinfus, ya, harus disuntik dulu kemudian diinfus. Kalau infus, apa infus? Infus itu pengganti makanan kita, pengganti makanan orang yang sedang sakit. Dia tidak bisa nelen tapi makannya dari infus. Infus itu langsung dari pembuluh darah. Kalau infus langsung batal puasanya. Tapi kalau suntikan bagaimana? Disuntik. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, hukumul ibrah, hukum menyuntik ketika dalam berpuasa Ramadan, tajuzu lid-darurah, diperbolehkan untuk darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisawm ala thalathati aqwal. Akan tetapi ada perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini. Fafi qaul innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jawf. Ada pendapat yang pertama, batal secara mutlak, ya, tanpa ada perdebatan. Karena apa? Karena suntikan itu, orang yang menyuntik, misalnya ada dokter nyuntik vitamin dari pembuluh darah, ini nih dari pembuluh darah di tangan kita, ini bisa langsung menuju ke lambung. Maka kalau sudah seperti itu, meskipun kita tidak merasakan lewat kerongkongan kita, suntikan masuk, lalu vitamin obat ini masuk ke dalam tubuh kita, ini kata dokter langsung masuk lambung. Insya Allah panjenengan asam lambungnya sehat, enakan nanti, ya. Maka bagaimana hukum puasanya? Batal. Itu menurut pendapat para ulama yang pertama. Menurut para ulama yang kedua, wa fi qaulin innaha la tubtil, ada yang ulama berpendapat tidak membatalkan. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jawf min ghairi manfad maftuh. Karena masuknya itu tidak
dari anggota atau tidak dari lubang-lubang anggota tubuh yang sudah dimengerti oleh orang lain. Misal, sekarang Anda wudhu, memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya apa? Sunnah kan? Ya, masukkan air ke dalam hidung sunnah kan? Tapi dikeluarkan lagi, ya, jangan masuk terus langsung masuk, nggak dikeluarkan, otomatis batal. Kalau nggak sengaja, ketika memasukkan air ke dalam hidung, masuk ke hidung, masuk ke telan, maka hukumnya batal. Ya, hati-hati. Meskipun Anda sedang Anda melakukan sunnah wudhu, tapi kalau itu mengkhawatirkan untuk pahala untuk puasa Anda khawatir takut ketelan, maka usahakan untuk masukkan air ke hidung, kumur-kumur, untuk puasa dihindari dulu, tidak apa-apa. Habis maghrib, wudhu, sholat maghrib, sholat isya seperti biasa. Misalnya nih, ada anak-anak kita ketika wudhu, main-main, tiba-tiba gak sengaja ketika wudhu, ketelan airnya. Bagaimana hukumnya? Batal. Batal, tapi dia tidak boleh langsung mokel, tidak boleh langsung buka, masuk ke giras, masuk ke warung-warung tuku pentol. Enggak, tetap dia wajib menahan makan dan minum sampai adzan maghrib. Ya. Lalu kemudian menelan ludah, bagaimana hukumnya? Ibtila'i riq la yufattiru limasyaqqatil ihtiras minhu. Bagaimana hukum menelan ludah? Ada yang nelan ludah? Ya ada, pasti kita semua nelan ludah. Apakah air ludah yang kita telan bisa menggantikan air minum sehingga puasa kita tidak batal, sehingga puasa kita nggak haus? Mungkin? Nggak mungkin ya. Air ludah tidak mungkin bisa menggantikan air minum. Nah, tapi ngelen ludah terus, ditelan terus ludahnya. Batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Tapi kalau yang dia telan itu ludah sekaligus dengan apa? Sekaligus dengan apa? Ini loh, apa namanya? Lendir. Ya, kalau bahasa kasarannya ingus, ya kan? Dengan lendir langsung ditelan, ada wujud lendirnya, maka batal seketika itu juga. Gak sengaja, batal, tetap batal. Makanya orang yang berpuasa itu terkadang kan ada lendir ya dari hidungnya, ya kan? Sering biasanya ya ini semua harus ada etikanya, harus ada adabnya. Yang duwe lendir itu bukan Anda saja, semua yang puasa pasti ada lendirnya. Pas di jalan sepeda motoran langsung itu kanan kiri karepe dhewe ndak ndelok mburi ana wong. Malah dosa haram. Ngerti Anda berlendir, nggak mau batalkan puasa, tapi Anda mendolimi orang di belakang Anda yang sepeda motoran juga kena ludah Anda, ini juga sama dengan dosa. Oke. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, bagaimana apabila ketika seperti besok sholat Jumat ya, apabila sholat Jumat sudah mulai khotib naik mimbar, seseorang diam ya, seseorang mendengarkan khutbah, kemudian dia mau mengeluarkan lendir ya, dia mau mengeluarkan lendir, jadi ada ingusnya di dalam hidungnya, apakah ditelan? Nggak ada masalahnya apa? Batal puasa Anda. Bagaimana terus Ustadz inisiatifnya? Ya ke tempat wudhu, keluarkan di situ, siram. Kalau gitu langsung di teras masjid bagaimana? Ya kalau misalnya di teras masjid tidak ada sandalnya orang, tidak ada orang, monggo. Tapi adabnya, ingat para ulama mengajarkan adab kepada kita, wabil khusus di kitab Ihya Ulumuddin ya. Imam Ghazali mengatakan hati-hati dengan ludah kalian, hati-hati dengan ludah. Kenapa? Apabila seseorang meludah di jalan ya, di jalan sekarang kayak kita di kampung meludah kemudian keinjak oleh orang lain, dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Naudzubillah min dzalik ya. Hati-hati ya. Kalau mau meludah lihat-lihat dulu. Anda apabila mau meludah di teras masjid, kalau sudah diludah peretkan dengan sandal Anda biar nggak kena orang. Anda mau meludah di tempat wudhu silakan, tapi disiram kemudian. Anda mau meludah ketika dalam berkendara sepeda motor, jangan langsung meludah kanan kiri, lihat dulu belakang Anda ada orang atau tidak.
Kalau kena orang lain, maka hukum Anda, hukum ludah, meskipun Anda puasa, Anda dapat pahala besar, tapi Anda mendolimi orang lain, Anda akan mendapatkan dosa. A'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kalau memang seseorang itu bisa, apabila seseorang itu memiliki ludah yang lendir yang berlebih, usahakan kayak besok khutbah Jumat ya, bawa tisu dari rumah. Bawa tisu dari rumah ketika khutbah Jumat, khotib dia nggak bisa nahan, dia sungkan mau keluar, mau ngeludah, dia sungkan mau ke tempat wudhu karena ngelangkai orang-orang, bawa. Dan ingat, ketika Anda membawa ludah yang bekas ingus ya, atau bekas lendir yang Anda bawa ini, yang Anda pegang, jangan Anda memakai tangan kanan ya. Anda sudah Anda sudah ngeludah, ini tisu sudah isinya ludah Anda, pakai tangan kanan, habis gitu Anda salaman sama orang lain, dosa juga, boleh ya. Bagaimana adab yang diajarkan di dalam Islam? Apabila seseorang memiliki ludah atau lendir atau ingus tadi, keluarkan, tapi pegang tisunya pakai tangan kiri. Mengapa? Karena ini yang adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pakai tangan kiri, masukkan ke kantong kiri. Jadi Anda mau salaman dengan orang-orang sebelah Anda, tangan Anda bersih. Makanya jangan ketika Anda sakit, Anda nularkan ke orang lain. Itu sama dengan zalim ya, zalim. Kemudian ma'asyiral hadirin, para jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah, itu sebagian hal-hal yang membatalkan puasa di dalam agama Islam ya. Kemudian al-istimna, naudzubillah, ini maksiat yang sangat besar sekali. Mengeluarkan mani secara sengaja dengan kedua tangannya haram. Ketika seseorang itu berpuasa, haram. Dan ingat, orang yang melakukan itu lalu kemudian dia bertaubat, pahala 2 gunung besar yang dia punya hilang. Dia berbuat, dia taubat, diterima oleh Allah tobatnya, tapi pahala 2 gunungnya dia yang dia miliki hilang, nggak mungkin balik lagi. Hati-hati dengan istimna, hati-hati dengan melakukan perbuatan onani. Naudzubillahi min dzalik. Dia sudah dalam keadaan puasa tapi masih melakukan hal ini, maka dia sudah termasuk mendolimi dirinya sendiri. Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya yang sahih, orang yang memiliki hawa nafsu, itu akan terputus apabila dia puasa. Ini enggak, dia puasa tapi dia tetap melakukan maksiat itu, maka dia sudah melanggar pelanggaran yang sangat berat ya. Orang yang berhubungan suami istri saja dilarang, apalagi ini melakukan hal onani. Fa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada lagi yang mau ditanyakan dari ma'asyarul hadirin? Insyaallah waktu kita kurang 2 menit. Silahkan, ada yang mau bertanya. Fadhal. Nah, siang hari bulan puasa syukur boleh. Baik. Tadi sudah kita bahas masalah pori-pori, ya kan? Orang yang pori-pori, yang pakai balsem, ya, nyukur jenggot, ya, kemudian disuntik. Ya. Pertanyaan bagus, bagaimana ini hukumnya? Hukumnya boleh. Boleh ya, hukum boleh. Berenang di siang hari bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh, tapi bisa jadi haram. Kalau memang dia berenang lalu kemudian nggak sengaja masuk ke telinganya atau masuk ke hidungnya, maka batal seketika itu juga. Bahkan ulama mengatakan orang yang berenang itu bisa jadi masuk lewat duburnya, ya, berbahaya. Jangan, usahakan tidak boleh renang. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Kalau kehilangan akal. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Sudah kita bahas di awal tadi. Seseorang yang haid dengan seseorang yang melakukan memiliki penyakit ya, memiliki penyakit seperti ayan atau epilepsi, ya kan?
secara hukum batal puasanya. Dia wajib mengqadha. Apabila dia dalam keadaan bisa meneruskan puasanya, ya, dia ini kan dalam kategori penyakit, ya, dalam kategori sakit dia ini. Jadi apabila apabila yang haid, ya, yang haid pun juga ulama berbeda pendapat. Yang haid apabila puasanya dari subuh, ya tadi saya sudah ceritakan, kalau puasa dari subuh terus tiba-tiba jam 4 sore haidnya datang, maka dia tidak boleh langsung makan dan minum, imsak sampai maghrib. Besoknya bagaimana? Besoknya sudah bebas, dia boleh makan dan minum. Begitu juga dengan yang sakit tadi. Apabila dia pingsan sebentar, ayan atau penyakit lain, pingsan sesaat dan dia sadar kembali, dia diperbolehkan untuk meneruskan, tapi dia tidak dapat pahala puasa dan wajib mengqadha. Besoknya dia dalam keadaan sakit karena penyakitnya kambuh kan, terus besok itu dia masih nggak bisa untuk puasa, maka besoknya dia boleh makan dan minum. Tapi di hari itu loh, yang dia sakit itu, yang dia batal itu, para ulama mengatakan diutamakan untuk tidak makan dulu sampai adzan maghrib. Begitu. Sama ya. Kalau berbeda, kalau yang melahirkan dia itu dalam keadaan antara hidup dan mati, minimal minum, ya kan, boleh minum dan lain sebagainya. Yang haid dan itu kan ada derajatnya. Kalau yang melahirkan tadi dia tidak ada masalah. Kalau haid, kalau wiladah melahirkan, yang kalau haid, nah, masuk masjid ini boleh bandar. Haram masuk wanita haid masuk ke dalam masjid meskipun hanya jalan, itu tidak boleh, haram. Maaf, kalau dia jalannya itu dari pintu satu ke pintu satu, itu ada ulama mengatakan boleh. Tapi kalau dia berdiam diri di masjid, duduk iktikaf di masjid dalam keadaan haid, haram hukumnya, ya. Apalagi memegang Al-Quran, duduk masuk ke teras masjid saja, karena ini sudah wakaf masjid, masuk ke teras, haram. Wallahu a'lam bishawab. Waktu kita kurang 9 menit lagi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana bihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, faqihna fid din wa ya'allimna ta'wil wa lamna salafun salih wa bi kulli salihah bi sirri suratil Fatihah. اليادي 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 يما العبيد